Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Gifari. Saya alumni dari pesantren Entrepreneur Miftahul Falah, Pondok Tafis Miftahul Falah Cianjur. Saya dari angkatan 6, lulusan tahun 2020. Hafalan saya alhamdulillah sudah menyelesaikan sebanyak 30 juz di tahun 2020 selama di pesantren Entrepreneur Miftahul Falah. Sebelumnya saya tidak ada kepikiran pesantren. Awal mulanya saya itu sebagai atlet sepak bola, ya. Saya hanya mendapatkan amanah dari seorang nenek saya, pengen untuk diamanahkan untuk bisa belajar agama, ya, untuk memahami dan mempunyai bekal agar kelak di akhirat nanti saya mempunyai bekal untuk saya pribadi dan terutama untuk keluarga dan orang-orang sekitar yang saya cintai. Akhirnya setelah saya menjalankan amanah dari nenek saya masuk pondok pesantren Miftahul Falah. Dan alhamdulillah setelah saya jalani tidak terasa, ya, berjalan selama 4 tahun hingga selesai tujuan dan target-target saya yang saya tentukan sebelum saya masuk pondok pesantren. Untuk dari diri saya, untuk masalah kesulitan itu tidak ada, karena setiap orang itu berbeda-beda merasakannya. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih ke perjuangannya dan rasa tekad kita yang kita miliki. Di mana rasa tekad itu lebih besar, pasti perjuangan kita pun bakal lebih besar darinya. Maka dari itu yang saya rasakan perjuangan saya, ya, ketika beberapa metode yang saya sudah terima, saya punya. Nah, saya menjalankannya hanya dengan satu metode, yaitu dengan satu metode yang beberapa kali itu harus kita ulang sebanyak-banyaknya, ya. Maka dari itu yang saya rasakan itu ada namanya metode yang saya punya, itu metode memori jangka pendek dan jangka panjang. Yakni jangka pendek itu ketika kita sedang menghafalnya, ya. Menghafal misalnya dari beberapa ayat atau beberapa baris atau beberapa halaman yang hanya kita hafal, ya. Mengulang membaca, ya. Ketika itu ketika kita tutup lalu kita hafalkan tanpa melihat, ya. Untuk memori jangka panjangnya, ya, ketika kita sudah hafal, ya, yakni kita tidak tinggalkan langsung, ya, kita membacanya atau murojaah, ya, sebanyak-banyak mungkin, ya, yang tak sekira hingga target yang memungkinkan itu satu halaman itu biasanya saya mengulang atau saya baca itu sebanyak 15 kali atau sampai 20 kali, ya. Itu untuk target kalau misalnya kalian untuk satu halaman per hari, ya. Untuk kalau misalnya satu juz, ya, itu juga tidak saya tinggalkan, yakni dalam satu juz itu bisa kalian ulang sebanyak 3 kali atau bisa kalian dipakai untuk sholat sunnah atau sholat wajib yang lainnya. Setelah lulus dari pesantren Miftahul Falah, ya, alhamdulillah saya sempat mengajar, ya, di berbagai pesantren atau rumah Quran yang lainnya. Dan saya juga sempat membuka privat untuk anak-anak SD sampai SMP. Alhamdulillah, ya. Cuman pada saat saya mengajar, saya juga menjalankan pekerjaan yang lainnya, yakni selain mengajar. Awalnya saya juga berniat untuk kuliah, namun karena perekonomian keluarga, saya lebih memilih untuk bekerja di luar. Dan alhamdulillah selama saya bekerja, saya juga masih bisa mensampingkan untuk mengajar saya dan murojaah untuk menjaga lebih baik hafalan Quran saya pribadi. Awal mulanya saya bisa masuk ke dapur itu saya mendapatkan job part-time, hanya part-time itu dari steward atau hanya cuci piring di sebuah restoran ini. Restoran ini termasuk restoran besar juga, ya, bisa ternama di MasterChef Indonesia itu Deluit di Bogor yang cabang pertamanya. Itu saya awal mula dari steward itu saya hanya bisa menjalankannya dengan sabar, dengan ikhlas, ya, karena cucian piring itu pekerjaannya juga lumayan lebih berat gitu. Dan saya pikir saya mampu bekerja, ya. Kerja saya juga untuk
lillah, karena Allah, karena keluarga, ya, semoga Allah meridhoi saya. Saya hanya berpikir seperti itu, dan alhamdulillah qadarullah tiba-tiba saya dipanggil sama atasan dan saya bisa dimasukkan ke bagian dapur, bagian pemasakan, bagian Chinese kitchen, ya. Posisi saya sekarang sebagai tahokoki, ya, di bagian Chinese kitchen, ya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan selama 2 bulan. Kalau barista waktu itu saya ngelamar juga untuk mencari sekedar pengalaman juga, ya. Kemarin sempat juga buka usaha warung kopi dekat rumah. Itu saya hanya biar punya pengalaman, biar punya proses gitu. Kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya kayak gimana gitu. Menurut saya dukungan itu sangat penting, ya, karena sebuah dukungan itu adalah dorongan bagi semangat kita semua sebagai pejuang Al-Quran, ya. Sebagai santri kita hanya bisa selalu bersyukur atas apa yang kita terima, ya, dan itu yang bisa kita jalankan seadanya, ya. Kita hanya bisa bersabar, ya, dengan penuh semangat dorongan, karena tanpa adanya para donatur dan semua lainnya, ya, semangat kita terkadang suka putus atau tidak putus, melainkan rasa lelah kita kalau misalnya dibandingkan dengan semangat para donatur yang sudah didorongkan kepada kami, akan menjadi semangat yang bertambah. Semangatnya akan selalu bertambah karena dengan adanya dorongan pacuan dari para donatur yang sudah memberi kita semua. Ya, kaum muslimin sekalian, bagi para bapak dan ibu semuanya yang belum menjadi para donatur pesantren entrepreneur Pondok Sedekah Indonesia, mari bergabung semuanya menjadi harta yang berkah, yang menjadi suatu wasilah untuk sedekah jariah kepada kita semua, ya, untuk memberi semangat bagi para penghafal Al-Quran yang ada di dalam pelosokan sana.